Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang kehidupan politik ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Apa sih reformasi itu? Pengertian reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya untuk meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya. Kehidupan politik dan ekonomi masa reformasi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik ini, sangat sebentar. Ia menjabat selama 1,5 tahun. Karena Bapak Presiden yang terkenal dengan kejisanan ini pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim oleh Orde Baru, jadi rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum. Meskipun sebentar, kepemimpinan Pak Habibie sangat bagus. Dalam waktu singkat, pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru dan pemerintahnya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kemudian meneruskan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie yaitu mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. Yang keempat, jejak pendapat wilayah Timur Timur. Yang kelima, memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik atau orang-orang yang mengkritik presiden. Yang keenam, mengurangi jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Yang ketujuh, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Kebijakan B.J. Habibie merealisasikan agenda reformasi. Yang pertama, membebaskan tahanan politik Orde Baru. Yang kedua, menghapus SIUP. Yang ketiga, mencabut undang-undang suksesi. Reformasi ekonomi masa B.J. Habibie yaitu 1. Melakukan reformasi perbankan. Kedua, menetapkan undang-undang anti monopoli yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketiga, menyuplai beras dengan harga terjangkau. Yang keempat, melibatkan pedagang menengah kecil dan koperasi untuk ikut serta dalam distribusi beras. Yang kedua, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kebijakan politik yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur ini yaitu 1. Departemen Penerangan dibubarkan dianggap mengganggu kebebasan pers. Yang kedua, Departemen Sosial dibubarkan dianggap sebagai sarang korupsi. Yang ketiga, menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Yang keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru, Imlek, dan lain-lain. Kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Gus Dur ini, laju pemerintahan PDB atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Sekian dan terima kasih.